teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus dan juga semoga yang lagi pemberkasan juga dimudahkan ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita tidak akan membahas soal-soal CPNS teman-teman, melainkan aku bakalan menjawab semua pertanyaan yang selalu kalian tanyakan sama aku, mau di DM ataupun di kolom komentar teman-teman. Dan juga aku mohon maaf banget sebelumnya kalau misalnya kalian dengar suara berisik motor teman-teman, karena rumah aku memang benar-benar di depan jalan raya teman-teman. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ke pertanyaan nomor satu, pertanyaan yang paling banyak ditanyain. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah, apakah kakak sudah PNS? Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang paling banyak banget yang ditanyain di DM aku, kemudian di kolom Instagram. Jawabannya adalah aku itu sama-sama pejuang NIP 2021 sama seperti kalian, teman-teman ya. Nah, jadi tuh aku baru pertama ini ikut CPNS karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah ikut CPNS dan tidak bisa ikut. Kenapa? Karena STR aku belum keluar kemarin dalam masa pengurusan karena aku juga baru wisuda dan aku itu tamatan tahun 2019, teman-teman. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua, teman-teman, karena ini pertanyaannya akan bakalan nyambung menjadi satu, teman-teman. Oke, kita langsung ke pertanyaan kedua ya, teman-teman. Oke, pertanyaan kedua itu adalah belum PNS kok bikin channel YouTube? Oke, teman-teman. Sebenarnya ini cukup menarik ya, teman-teman. Iya, aku memang sih belum PNS, kemudian belum ada pengalaman untuk ikut tes CPNS. Jadi aku belum tahu nih contoh soalnya itu kayak apa. Nah, tapi aku belajar dari pengalaman orang-orang, teman-teman. Jadi aku belajar juga dari channel YouTube orang lain, kemudian aku search soal-soal di Google seperti itu, teman-teman, dan juga di tempat-tempat bimbel lainnya. Nah, di situ aku mikir, aku kan nggak punya teman diskusi buat belajar CPNS, teman-teman. Jadi aku bingung nih gimana caranya supaya aku bisa tetap sharing sama orang lain, yaitu dengan bikin YouTube, teman-teman. Jadi tuh, sebenarnya alasannya cukup lucu ya dan agak unik sih menurut aku, teman-teman. Jadi aku jadikan si YouTube ini sebagai wadah aku untuk belajar kelompok, sebenarnya kayak gitu, teman-teman. Jadi aku nggak pernah matiin kolom komentar aku di YouTube itu. Kenapa? Karena dari situ kita bisa sharing bareng-bareng, teman-teman. Makanya, aku sangat apa ya, seneng banget kalau misalnya kalian komen di kolom komentar ataupun kalau kalian nanya, misalnya ada yang kalian nggak tahu, jadi aku harus search di Google dulu sebelum jawab ya teman-teman, karena kan takut salah. Nah, di mana kalau aku search itu teman-teman, aku cari sendiri, itu nempel di memori aku tuh lebih lama teman-teman, daripada aku harus baca buku yang setebel-tebel itu bakalan paling cuma nempelnya paling lama tuh sehari atau 2 hari, habis itu lupa lagi. Tapi kalau misalnya aku cari benar-benar ini, istilahnya kita kayak tukar pikiran ya di kolom komentar, nah itu tuh lebih, cepat, lebih lama nempelnya, kayak gitu teman-teman. Maka itulah alasan kenapa aku belum PNS tapi bikin YouTube, karena aku mau cari, eee, circle yang satu grup yang sama-sama lagi belajar CPNS. Makanya itu aku jadikan wadah sebagai, belajar kelompok, seperti itu. Oke, ini pertanyaan yang paling banyak banget ditanyain adalah kenapa harus konten CPNS? Nah, kenapa harus konten CPNS? Kenapa nggak konten yang lain aja, konten mukbang ataupun konten mungkin review Shopee Haul ya teman-teman. Aku ada rencana sih untuk bikin review Shopee Haul teman-teman. Kayaknya lebih ke yang apa ya, yang rating buruk sama rating yang bagus. Kayaknya lebih ke situnya sih ya, lebih menarik menurut aku di situ teman-teman. Tapi itu baru wacana aja teman-teman, soon lah ya. Oke, kenapa harus konten CPNS bukan konten yang lain? Maaf teman-teman, suara motor di rumah aku. Nah, aku sebelumnya pernah juga sebelum bikin konten CPNS teman-teman, aku juga pernah bikin konten tentang mukbang, tapi karena aku pikir aku tuh orangnya agak mageran kalau olahraga dan berat badan aku sempat naik waktu itu teman-teman. Jadi dan syukurnya sekarang udah turun lagi teman-teman berat badan aku, dan yaudah aku mutusin bikin konten CPNS karena yang tadi teman-teman. Karena aku mau mencari grup belajar yang sama circle-nya dengan aku teman-teman. Itu sama-sama membahas tentang CPNS, dan dari konten CPNS ini teman-teman aku juga bisa akhirnya lulus CPNS di tahun 2021. Oke, itu kita lanjut lagi ya ke pertanyaan nomor 4. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kelima ya, kalau nggak salah itu adalah motivasi ikut CPNS apaan? Oke, sebelum aku ikut CPNS, sebenarnya aku udah kerja teman-teman, tapi aku kerja di klinik bidan
mandiri ya teman-teman, yang bidan pasti tahu dong itu namanya BPM ya atau PMB teman-teman. Nah, terus motivasi aku ikut CPNS sebenarnya agak kurang, apa ya teman-teman, agak kurang ajar sih menurut aku. Pertama, karena aku pengen banget balas dendam ya sama orang-orang. Kenapa? Karena mereka selalu, mikir kalau yang lulus CPNS itu berasal dari Pulau Jawa, seperti itu teman-teman. Sedangkan aku dari anak-anak Pulau Sumatera itu kayaknya, mustahil seperti itu, yang karena kan, eee, mereka menganggap orang-orang di daerah tempat aku tuh yang nggak pintar-pintar amat, dan juga ada juga yang beranggapan bahwa kalau mau lulus PNS itu ya harus nyogok seperti itu teman-teman. At least ya punya orang dalam lah seperti itu Mas. Jadi aku tuh pengen buktiin ke orang-orang kalau aku tuh sebenarnya bukan kayak gitu loh. Aku tuh sebenarnya tanpa nyogok sekalipun aku pasti bisa lulus. Yang penting aku punya usaha, punya niat yang besar juga, dan juga jangan lupa berdoa seperti itu teman-teman. Jadi motivasi aku ikut CPNS awalnya pertama sekali itu yaitu karena pengen balas dendam aja sama orang-orang teman-teman, dan juga pengen balas dendam sama mereka. Selain itu adalah mereka selalu menghina kerjaan aku teman-teman ya, dimana mereka selalu menganggap bahwa kerjaan di pemerintah itu lebih levelnya lebih up daripada yang di swasta teman-teman. Makanya mereka mikir kalau mereka selalu mikir kalau aku kerja di klinik itu nggak punya masa depan seperti itu teman-teman. Jadi itu cukup sedih banget, dan juga menurut aku ya agak pikiran eee, ke belakang ya teman-teman, agak kolot gitu menurut aku. Tapi itu ya mungkin kan pikiran orang beda-beda ya teman-teman. Nah, setelah aku lulus CPNS itu, terus aku mikir lagi nih, oke dendam gue udah terbalaskan nih, istilahnya udah terbayarkan ya teman-teman. Tapi kira-kira apa lagi sih yang harus gue lakuin setelah lulus CPNS? Karena kan nggak mungkin nih mau gitu-gitu aja kan teman-teman. Jadi tuh aku sebenarnya pengen ke CPNS ini itu pengen apa ya teman-teman? Ya pertama pengen ngabdi sama negara ya teman-teman, sama pemerintah, sama negara, kemudian itu ya bisa mengabdi sama masyarakat juga, seperti itu teman-teman. Dan juga sebenarnya aku punya, apa ya, aku mikir kalau PNS itu bisa apply beasiswa teman-teman, tapi aku nggak tahu juga sih, aku, baru baca-baca aja sih teman-teman, tapi rencana mungkin ada ya, kalau nggak ada sekalipun ya udah nggak apa-apa, masih banyak beasiswa yang lain. Karena aku pengen banget ngelanjutin kuliah aku teman-teman ke Harvard, tapi ya sudahlah, apa, semoga tercapai ya teman-teman, doain karena aku pengen banget sih sekolah ke luar negeri. Makanya setelah itu, aku berharap banget lulus CPNS. Karena apa? Karena aku pengen apply beasiswa yang, dari PNS sih. Menurut aku sih kemungkinan ada ya teman-teman, walaupun aku nggak tahu. Jadi ya aku cuma berharap aja sih, dan ya syukurnya aku lulus. Oke, kita lanjut lagi ya ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang selanjutnya itu adalah berapa nilai SKD dan SKB? Oke, teman-teman, di sini waktu itu aku ambil formasi di daerah tempat aku, teman-teman, yang itu jaraknya hanya 5 kilo aja dari rumah aku. Di RSUD tempat aku kerja, teman-teman. Nah, nilai SKD aku waktu itu, berapa ya teman-teman, 415 ya. Ya nggak terlalu tinggi-tinggi amat lah teman-teman. Nah, dan di situ aku ranking 5 teman-teman, aku ranking 5 yaitu nilai TWK aku, oh ya aku bakalan cantumin nanti gambarnya mungkin di sini atau di sini ya teman-teman, nggak tahu, kita lihat aja. Nah, itu TWK aku 85 kalau nggak salah nilai aku, kemudian itu TIU aku 140 ya kalau nggak salah, 140 atau 145 gitu teman-teman. Kemudian TKP aku itu sekitar 195 kalau nggak salah teman-teman, pokoknya 190-an, dan totalnya itu pokoknya 415 teman-teman. Nah itu adalah nilai, SKD aku, dan aku di situ ranking 5. Kemudian untuk nilai SKB aku teman-teman, SKB aku waktu itu kebetulan jurusan bidan ya teman-teman, aku D3 Kebidanan. SKB aku nilainya 380 teman-teman. Ya, nilai aku 380, dan aku karena nilai SKB aku tertinggi di situ, jadi aku bisa mendongkrak skor totally dari SKD dan juga SKB teman-teman. Yaitu di mana aku jadi ranking 1 teman-teman. Yang awalnya sebelumnya ranking 5 itu sekarang jadi ranking 1. Jadi seperti itu. Makanya aku belajar banget nih di SKB. Kenapa? Karena SKB itu bobotnya 60% teman-teman. Sedangkan SKD itu bobotnya hanya 40%. Nah, jadi lawan aku yang saingannya tinggi, waktu itu dia nilainya berapa ya teman-teman, 430-an kayak gitulah teman-teman, lupa aku. Nah dia ranking 1 di SKD, kemudian dia ranking 6 kalau nggak salah aku di SKB, karena SKB-nya jatuh banget teman-teman, seperti itu. Makanya walaupun kalian SKD-nya rendah,
untuk pelajaran ke depannya teman-teman, walaupun SKD kalian rendah, itu kalian tetap semangat aja, kalian dongkrak di SKB teman-teman, karena SKB bobotnya lebih besar daripada SKD, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke teman-teman, dan di sini ada pertanyaan yang paling banyak banget ditanyakan adalah udah berapa kali ikut tes CPNS? Oke teman-teman, sebenarnya aku ikut tes CPNS itu baru sekali teman-teman, yaitu di tahun 2021 ya, 2021 kemarin. Karena kalau untuk tahun 2019 itu aku nggak bisa ikut, kenapa? Karena aku baru lulus juga dan juga belum ada STR teman-teman. Kemudian tahun 2020 kan nggak ada CPNS karena pandemi ya teman-teman. Nah di tahun 2021 inilah aku baru bisa ikut dan syukurnya aku langsung lulus teman-teman. Ke aku di situ emang berusaha banget buat belajar sekeras mungkin, berdoa sekuat-kuat mungkin sama Tuhan supaya aku lulus di seleksi yang pertama kali aku ini teman-teman. Karena apa? Karena aku tuh orangnya nggak suka pengulangan atau nggak suka ngulang teman-teman. Jadi makanya aku sekuat mungkin harus bisa lulus. Jadi buat teman-teman yang udah lulus aku ucapin selamat banget, dan buat kalian yang belum lulus yang penting tetap semangat teman-teman, jangan menyerah. Selagi kalian masih punya semangat, masih bisa usaha, selalu berdoa sama Tuhan, itu kalian tetap aman teman-teman. Dan juga pasti kalian dimudahkan segala urusan kalian. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Teman-teman, ini pertanyaan yang paling banyak juga ditanyakan di DM, yaitu adalah tips and trick lulus CPNS teman-teman. CPNS 2021. Sebenarnya tips and trick dari aku tuh nggak banyak ya teman-teman. Dan persiapan aku untuk ikut CPNS 2021 itu terbilang cukup lama juga teman-teman. Yaitu dari mulai aku selesai wisuda. Nah aku wisuda itu sekitar bulan Agustus ya. Agustus akhir tahun 2019 teman-teman. Nah waktu itu maaf teman-teman, waktu itu tuh Oktober itu aku udah mulai cari-cari nih soal CPNS, tapi waktu itu aku belum bikin konten YouTube sama sekali teman-teman. Jadi aku belajar dari YouTube orang, aku belajar dari soal-soal di Google juga teman-teman. Dan juga aku berlangganan sama bimbel yang pasti kalian udah tahu lah teman-teman. Nah, kemudian setelah itu aku belajar sekitar dari akhir 2019, terus itu sampai menjelang SKD ya, berarti sekitaran 2 tahunan teman-teman. Jadi persiapannya emang matang banget menurut aku teman-teman, sekitar 2 tahunan gitu. Dan dari pandemi ini sebenarnya ada keuntungan juga sih buat aku teman-teman, yaitu pertama CPNS diundurin teman-teman. Jadi aku punya banyak apa ya, persiapan kayak gitu teman-teman ya, karena kan diundur jadi tahun 2021. Dan waktu aku tahu diundurin aku tuh seneng banget rasanya teman-teman. Kenapa? Karena aku tahu persiapan aku tuh belum mateng seperti itu, makanya aku tuh seneng banget akhirnya diundurin karena efek pandemi teman-teman. Sebenarnya ada keuntungannya juga. Terus yang belajar ya teman-teman, belajar itu persiapan aku belajar 2 tahun. Kemudian yang kedua itu ada motivasi. Apa sih motivasi kalian jadi PNS? Nah, motivasi aku jadi PNS kan tadi seperti yang pertanyaan sebelumnya yang udah aku jawab, itu karena diremehin orang, kemudian itu karena pengen apply beasiswa teman-teman, seperti itu kan, pengen lanjut S2 kayak gitu. Nah, setelah itu tips ketiganya ialah sedekah, kemudian berdoa sama Tuhan, seperti itu teman-teman. Dan juga ya minta yang apa ya, minta doa juga sama teman-teman terdekat, sama orang tua dan sebagainya. Sebenarnya tips and trick dari aku yang nggak terlalu gimana-gimana gitu sih teman-teman, cuman ya semoga tips and trick dari aku yang bisa membantu buat kalian untuk persiapan di CPNS tahun 2022 teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan yang paling banyak, yang terakhir nih teman-teman, yang paling banyak banget ditanyakan, kira-kira CPNS tahun 2022 dibuka lagi atau enggak sih, atau cuman P3K aja teman-teman. Nah itu sebenarnya masih abu-abu ya teman-teman, masih belum jelas sih antara buka atau enggak, tapi aku ada baca beberapa artikel bahwa CPNS tahun 2022 itu enggak apa ya, enggak ditiadakan. Enggak, bukan berarti ditiadakan, nggak buka lagi teman-teman, tapi kayak lebih terbatas aja formasinya atau kuotanya teman-teman, nggak sebanyak di tahun 2021 karena ya mungkin dari kendala si efek pandemi tersebut teman-teman ya kan. Nah kemungkinan buka ya teman-teman CPNS tahun 2022, cuman kuotanya aja yang nggak banyak seperti tahun 2021. Kemudian juga untuk P3K pasti dibuka ya teman-teman, kayaknya itu jelas banget dibuka ya P3K. Nah, jadi solusinya buat teman-teman semua itu jangan belajar nunggu pengumuman resmi keluar, teman-teman. Tapi ya udah bodo amat, kayak yang
mau buka atau enggak kek, ya belajar aja seperti itu. Aku juga dulu waktu tahun 2019 ya, aku belajar kan teman-teman, terus itu ada yang ngomong, "Emang yakin tahun 2020 dibuka CPNS?" Kan nggak dibuka karena, efek corona atau pandemi. Tapi aku nggak peduli, aku belajar aja bodo amat kayak gitu kan. Misalnya seandainya kalau dibuka aku udah kayak punya persiapan mateng kayak gitu teman-teman. Jadi nggak perlu kayak yang khawatir banget, paling tinggal ngulang-ngulang aja seperti itu teman-teman. Makanya ya kalian belajar aja walaupun belum jelas pengumumannya. At least kalau misalnya nggak dibuka juga CPNS tahun 2022, setidaknya kalian punya apa ya? Punya sedikit punya apa ya namanya teman-teman, punya persiapan lah untuk ya ikut P3K misalnya kalau CPNS nggak buka tapi dibuka P3K kan setidaknya soal-soal P3K kalau nggak salah aku ya hampir-hampir mirip ya teman-teman, cuman beda ada kayak yang si apa ya sosiokulturalnya ya teman-teman, lupa aku pokoknya gitulah. Tapi setidaknya kan nggak ada salahnya dan nggak ada ruginya yang namanya belajar. Itu dulu Q&A dari aku, yaitu share tentang pengalaman CPNS tahun 2021. Dan juga sekarang aku lagi masuk ke tahap pemberkasan teman-teman, dan juga buat teman-teman yang udah lolos jadi ASN 2021, aku ucapin selamat teman-teman yang udah lolos, dan teman-teman yang belum lolos semangat terus, belajar terus, jangan menyerah ya teman-teman, karena masih banyak kesempatan di luar sana. Dan juga yang lulus aku ucapin selamat, dan juga semoga lancar-lancar sampai ke pemberkasan dan juga sampai ke latsarnya nanti. Oke teman-teman, segitu dulu dari aku. See you next video. Bye bye.